Futakuchi Onna yang berarti wanita bermulut dua. Seorang wanita yang dikutuk untuk memiliki dua mulut, yang salah satu mulutnya berada di belakang kepala, tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai tentakel yang menjijikan dan sangat rakus terhadap makanan. Hai guys, selamat datang lagi di channel aku Jen Story bersama aku Jen. Pasti Jen banget. Di hari ini kita bakal bercerita tentang salah satu urban legend yang terkenal yang ada di Jepang. Kalau kalian tahu kan yang kayak belakangnya Onna gitu kan, biasanya Kuchisake Onna atau wanita salju kan ada ya kalau nggak salah di Jepang tuh. Kali ini kita akan membahas tentang Futakuchi Onna atau yang sesuai yang tadi aku bilang, yang itu artinya adalah wanita bermulut dua. Jadi sebelum kita mulai dari permulaannya, aku cuma mau ngasih satu info bahwa Futakuchi Onna ini di cerita legenda timur Jepang itu dianggap sebagai Yama-uba yang sering berubah bentuk menjadi seorang wanita muda. Yama-uba sendiri itu adalah kayak bentuk yokai atau roh siluman yang bentuknya tuh nenek-nenek, tapi dia tinggal di daerah pegunungan. Kisah Futakuchi Onna ini berawal dari sebuah desa kecil di daerah Fukushima. Jadi waktu itu tuh ada cowok, tapi dia tuh kayak kikir banget, dia pelit banget, dan dia tuh kayak terlalu nggak mau uangnya tuh dihabisin. Dia tuh nggak suka kerja keras, berbanding terbalik dari orang-orang Jepang yang biasanya. Dia tuh nggak mau bekerja keras dan dia tuh sangat mau menghemat. Jadi dia kayak mau, aku nggak mau terlalu banyak kerja keras, tapi aku mau punya banyak pangan gitu. Jadi nggak kelaparan, nggak kekurangan gitu. Jadi dia tuh sangat ketat, apalagi di urusan pangan, bahan makanan gitu. Dia tuh suatu saat pengen banget punya seorang istri, tapi dia nggak cukup menemukan istri yang sesuai dengan standarnya. Jadi standarnya itu punya istri yang pertama harus kurus, cantik, pekerja keras, dan nggak banyak menuntut gitu tuh. Itu sih terlalu langka ya. Oke, jadi bagaimanapun juga dengan standar yang setinggi itu, dia itu pun akhirnya menemukan seorang wanita cantik, kurus sesuai dengan standarnya. Dan apalagi ditambah waktu dia tahu kalau wanita ini tuh nggak makan, bener-bener nggak makan, dia langsung kayak, wah bagus lah kalau gitu, berarti bahan makananku nggak bakal habis dong kan, dia berpikir kayak gitu. Tapi bentar, emang dia nggak mikir gitu ya, emang ada manusia nggak makan gitu? Emangnya dia nggak mikir, waduh kalau nggak makan ini manusia apa manusia ini kan? Dalam mungkin dia terlalu kikir banget sampai gak mau berpikir begituan apa gimana, juga kurang tahu ya sama jalan pikirannya dia. Jadi intinya dia pun gak lama menikahi wanita cantik ini. Dalam masa-masa pernikahannya, si lelaki ini bener-bener jatuh cinta sama istrinya ini karena dia lihat, waduh bener-bener dong gak makan gitu lah ya. Paling kalau udah makan paling cuman ya dikit banget, paling ya kalau ada makan, tapi di sini bener-bener ditulis dia tuh nggak ada makan apa-apa, dan itu membuat si cowoknya tuh semakin jatuh cinta sama istrinya itu. Jadi nggak lama setelah itu si lelakinya pun sadar, loh kok persediaan berasnya kok makin dikit ya gitu. Padahal waktu dia mikir ulang, dia nggak banyak makan juga, dan istrinya pun pas dia lihat istrinya pas lagi jam makan gitu ya, atau pas dia lagi di rumah gitu, istrinya juga nggak ada makan gitu. Terus tapi dia mulai curiga sama istrinya, waduh jangan-jangan dia nyolong gitu kan, oh jangan-jangan dia ngambil bahan makanan tidak sesuai dengan persetujuanku gitu. Jadi suatu hari dia pun mengelabui istrinya, dia bilang, sayang aku pergi kerja dulu ya, dia bilang gitu. Terus ya udah istrinya kan percaya aja gitu ya, kan kayak udah rutinitas gitulah, suaminya kerja gitu kan, pergi kerja. Terus istrinya bilang yaudah dadah gitu kan. Terus dah si suaminya pergi, tapi bukannya pergi, dia malah balik ke dalam rumahnya diam-diam, tapi lewat halaman belakang. Dia mencoba untuk melihat dan memata-matai istrinya. Jangan-jangan pendapatan istrinya nggak sengaja makanin beras gitu kan, makanin nasi. Nah bener aja tuh, si ceweknya ini, istri ini bener-bener makanin nasi, tapi dengan cara yang tidak normal. Jadi si cowoknya ini ngelihat dengan mata kepala sendiri, dengan diam-diam juga ya, si istrinya itu buka ikatan kepalanya, jadi kayak ikatan rambutnya yang di sini dibuka, dan tiba-tiba itu menampilkan kayak ada mulut gede dengan bibir yang tebel, gigi-giginya tuh menyeramkan dan kayak tajam-tajam gitu. Terus ada lidah juga, jadi kayak bener-bener mulut gitu di belakang kepala, cuman itu mengerikan banget gitu. Kayak tengkoraknya tuh kebelah dan jadi mulut gitu. Terus rambut-rambut istrinya itu kayak bergerak-gerak jadi tentakel yang ngambil makan makanan gitu, terus nyuapin ke mulut yang ada di belakang, bukan di depan ya, di belakang. Nah
wah tremor langsung kan si cowoknya itu kayak, aduh setan nih gitu kan. Nah apalagi ditambah setiap kali udah kasih makan gitu ya di mulut belakangnya itu, nanti tiba-tiba tuh kayak bunyi gitu, jadi kayak mulutnya tuh ngomong kayak wah kayak mengeluarkan suara-suara kepuasan lapar gitu tuh loh, jadi kayak, waduh enak banget gitu tapi dengan suara yang serak dan mengerikan. Nah terus nggak lama ini si cowoknya pun kan ketakutan banget ya kan, terus dia berpikir untuk aduh aku mau ceraiin istriku aja gitu lah. Nah tapi si istrinya ini udah tahu duluan kalau si lelakinya atau suaminya ini udah tahu tentang dia gitu. Terus akhirnya si istrinya ini kayak ngurung jebak suaminya ke dalam bak mandi, terus suaminya ini dibawa ke atas pegunungan. Tapi si suaminya itu pun berhasil melarikan diri dan dia pun bersembunyi di rawa-rawa bakung yang harum supaya istrinya ini atau si Futakuchi Onna nggak bisa menemukannya. Nah tapi di cerita lain ada juga yang bilang kalau si lelakinya ini pas lagi memata-matai gitu, istrinya sadar, jadi istrinya langsung nyerang gitu kan. Tapi dia berhasil melarikan diri sendiri ke pegunungan, terus tinggal di sana. Setelah beberapa hari dia pegunungan, dia tinggal di pegunungan, dia balik ke rumah, terus persediaan berasnya itu kayak udah bener habis, bahan-bahan makanan yang lain udah bener-bener kandas, dan istrinya pun juga sudah menghilang. Nah semenjak saat itu, si lelaki kikir ini pun gak menikah lagi. Mungkin trauma kali ya. Nah, di sisi lain ada versi yang jauh berbeda dari cerita si lelaki kikir dan wanita Futakuchi Onna ini. Jadi dikisahkan di zaman dahulu di Jepang, itu ada seorang lelaki. Nah, lelakinya ini punya anak perempuan. Tapi si lelaki ini terpaksa menikah lagi karena istrinya yang pertama itu udah meninggal. Dia pun menikah lagi dengan seorang perempuan yang juga punya anak perempuan gitu. Jadi dari kedua belah pihak suami istri ini sama-sama punya anak perempuan. Nah, terus suatu saat mereka tuh kayak keluarganya tuh kayak bener-bener mengalami krisis. Jadi mereka benar-benar kelaparan, kekurangan gitu. Hingga suatu hari sang istri yang tidak mau anak perempuan yang kandungnya itu meninggal atau kelaparan, dia pun memberikan banyak makanan untuk si anak kandungnya ini. Tapi anak tirinya yang dari suaminya itu dia biarin aja. Jadi kayak dibiarin gak dikasih makanan, yang penting anakku selamat gitu duluan gitu. Dan akhirnya anak tirinya ini saking kelaparannya, dia pun sampai meninggal. Jadi dia meninggal karena kelaparan dan dikasih makan sama ibu tirinya. Setelah kejadian ini tuh ada dua versi lagi. Nah, yang versi pertama itu setelah 49 hari setelah kematian anak tirinya ini, si ibunya tuh merasa kayak ada sakit kepala banget gitu di bagian kepalanya. Udah gak lama, tiba-tiba ini tuh kayak kebelah. Jadi kayak tengkoraknya kebelah jadi dua dan menampilkan sebuah mulut yang bibirnya tebal, punya lidah, terus pokoknya mengerikan banget, dan rambutnya pun juga bisa dikendalikan oleh si mulut ini. Dan ibu tirinya pun harus memberi makan secara rutin mulut ini dengan jatah 5 kali lipat dari porsi biasanya supaya dia tidak merasakan sakit kepala yang amat teramat sangat di bagian kepalanya gitu. Dan katanya sih waktu mulut ini ngomong itu suaranya mirip seperti anak tiri yang meninggal karena dia biarin kelaparan, tapi suaranya itu lebih serak. Di versi lain setelah anak tirinya meninggal, pasangan suami istri ini pun memutuskan untuk membelah pohon gitu kan, membelah pohon bersama. Nah, tanpa sengajanya itu gimana juga, suaminya ini malah mengaitkan kapaknya ke belakang kepala si istrinya. Waduh, ini pasti dia bakal meninggal nih karena udah pendarahannya kan banyak banget ya kan udah kapaknya udah kayak gitu kan. Jadi kan kayak udah pendarahannya pasti banyak banget. Tapi ternyata nggak diduga-duga, malah dari belahan kapak itu ada sebuah mulut yang terbentuk di sana. Di cerita pertama kan mulutnya kebentuk sendiri gitu kan karena sakit kepala. Nah di cerita kedua ini, di versi kedua, mulutnya itu terbentuk karena si suaminya nggak sengaja ngayunin kapak ke sana gitu. Nah terus ada mulut gitu kan, terbentuk di belakangnya dengan bibir tebal dan berbagai semacamnya itu. Si istrinya ini langsung teriak kesakitan karena kepalanya itu benar-benar sakit gitu. Nah dari situlah sepanjang hidupnya sang istri ini harus menyuapi mulut depannya ini ya buat makan, dan mulut belakangnya sendiri yang nggak tahu itu mengarah kemana semua makanannya gitu. Gitu ya, sesuai yang tadi aku bilang, mulutnya itu harus diberi makan 5 kali jatah porsi biasa. Terus ada suatu saat dimana waktu mereka tidur kan barengan ya kasurnya kan suami istri gitu barengan. Tiba-tiba mulut yang ada di belakang kepala istri ini ngomong ke suaminya.
Aku dikutuk karena telah membiarkan anakmu meninggal kelaparan. Gitu. Wah, dikutuk. Ini adalah definisi ibu durhaka ya. Oke, jadi itu adalah legenda dari Futakuchi Onna yang berada di Jepang. Oke guys, jadi segitu aja dulu tentang ceritaku hari ini, tentang Urban Legend, sesi Urban Legend hari ini. So, see you guys in the next video. Bye-bye.